Nah, dari berita ini siapa yang nggak panik ya? Yaitu Anas Urbaningrum, yaitu keluar pada 11 April yang lalu. Belum 1 minggu ya keluar dari Lapas Sukamiskin, tiba-tiba masuk survei SMRC pada 11 April dan 14 April. Itu dilakukan surveinya. Dan yang paling mengejutkan, Anas Urbaningrum masuk di dalam survei tersebut dan bahkan mengungguli Surya Paloh dan bahkan Puan Maharani. Nah, ini sungguh mengejutkan sekali. Kok bisa-bisanya baru saja bebas dari Lapas Sukamiskin 1 minggu, tiba-tiba ada survei yang menyebut Anas Urbaningrum masuk dalam bursa capres. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Ini pasti kalau AHY mendengar berita ini atau membaca berita ini pasti juga akan kaget. Apalagi elektabilitasnya ya cukup lumayan, yaitu mendapatkan 0,3%, yaitu hampir mengungguli AHY yang diketahui AHY berada di posisi 0,6%. Ya, 1 minggu saja sudah 0,3, apalagi besok ketika sudah berkecimpung di dunia politik. Dikabarkan sih Anas Urbaningrum akan menempati Ketua Umum Partai PKN. Nah, kalau misalkan Anas Urbaningrum sudah benar-benar terjun ke dunia politik, pasti juga akan bisa mengungguli AHY. Elektabilitas dari Anas Urbaningrum sungguh mengejutkan sekali kan ini. Ini dari liputan6.com. Anas Urbaningrum masuk daftar capres di survei SMRC April 2023, ungguli elektabilitas Puan Maharani dan bahkan juga Surya Paloh. Nah, dari sini survei Pilpres 2024 Saiful Mujani Research yang dirilis pada 15 April menempatkan nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di urutan teratas dengan elektabilitas dukungan 16,5%, sangat dekat dengan perolehan suara Prabowo Subianto yang 16,3%. Urutan selanjutnya ditempati Anies Baswedan 9,8%, Joko Widodo 9,2%, Ridwan Kamil 1,6%. Dari sini yaitu yang sangat mengejutkan sekali adalah nama Anas Urbaningrum, yaitu berada di posisi 12. Nah, bahkan di sini AHY memiliki 0,6%. Bayangkan, hampir kejar-kejaran. Padahal Anas Urbaningrum itu sudah ngepur ya, yaitu bahkan 8 tahun di Lapas Sukamiskin. Tapi ketika sudah dibebaskan yang hanya beberapa hari saja, hampir menyaingi AHY elektabilitas Anas Urbaningrum ini. Sungguh di luar dugaan sekali. Nah, bahkan di sini juga ditanggapi oleh El Krova. Bangsa ini kayaknya sakit jiwa, masa sih mantan pesakitan korupsi jadi kandidat capres. Ya memang sangat mengejutkan sekali ketika Anas Urbaningrum itu bebas. Sambutannya pun sungguh luar biasa sekali. Sambutannya sangat banyak sekali. Entah fenomena apa ini, yaitu ketika Anas Urbaningrum bebas, sambutannya sangat meriah sekali. Dan bahkan juga pada saat Anas Urbaningrum menyambangi rumah kedua orang tuanya, juga banyak loyalitas dari Anas Urbaningrum yang ikut memeriahkan ketika Anas Urbaningrum menyambangi rumah orang tuanya tersebut. Ini sungguh di luar dugaan sekali, yaitu kemungkinan peta politik 2024 pasti akan juga beda sekali. Kalau dilihat dari sini, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Survei norak, yang disurvei juga norak. Dah ada lagi yang lebih norak. Sudah tahu norak, masih juga dikomentari. Apa gak disebut bahlul nih manusia? Anda juga, kenapa lu sewot? Mantap, wakilnya Cawapres Nasaruddin. Survei sampah beracun presiden. Ya, sangat lucu sekali. Entah kenapa kok bisa masuk dalam bursa Capres 2024. Seharusnya ya pilihlah kandidat yang lain, Erick Thohir kayak Ibas atau yang lainnya lah. Jangan Anas Urbaningrum. Ya berarti di sini membuktikan lah, berarti Anas Urbaningrum itu elektabilitasnya ya masih cukup mumpuni lah. Apalagi juga Anas Urbaningrum pada waktu kemarin juga menempati posisi Ketua Umum Demokrat ya. Jadi elektabilitasnya ya sampai saat ini juga loyalis Anas Urbaningrum masih sangat banyak sekali. Ya oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Survei Pilpres 2024 Saiful Mujani Research and Consulting SMRC yang dirilis pada Sabtu 15 April 2023 menempatkan nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di urutan teratas dengan elektabilitas dukungan 16,5%, sangat dekat dengan perolehan suara Prabowo Subianto 16,3%. Urutan selanjutnya ditempati Anies Baswedan
9,8%, Joko Widodo 9,2%, Ridwan Kamil 1,6%. Selain nama-nama tersebut, sejumlah nama-nama lain di bawah 1%. Salah satu nama yang masuk daftar kelompok ini adalah Anas Urbaningrum, mantan terpidana kasus Hambalang itu berada di urutan ke-12 dengan suara 0,3%. Anas mengungguli elektabilitas Puan Maharani yang berada di urutan ke-15 dengan perolehan 0,1%. Berikut adalah daftar elektabilitas Capres 2024 versi SMRC. Ganjar Pranowo 16,6%, Prabowo Subianto 16,3%, Anies Baswedan 9,8%, Joko Widodo 9,2%, Ridwan Kamil 1,6%, Muhaimin 0,7%, AHY 0,6%, Erick Thohir 0,5%, Sandiaga 0,3%, Airlangga Hartarto 0,3%, Anas Urbaningrum 0,3%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan, target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Sekitar 79% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel, sebanyak 1.216 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan juga screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi sampel random sampling ini, wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon atau pewawancara yang dilatih. Survei terlahir dilakukan pada 11 hingga 14 April. Bahkan nama eks terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum, masuk daftar calon presiden Capres 2024 dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting SMRC periode April 2023. Dalam format survei terbuka, responden ditanya siapa yang akan mereka pilih sebagai Presiden Republik Indonesia jika pemilihan Presiden Pilpres 2024 digelar pada saat ini. Hasilnya, Anas Urbaningrum berada di peringkat 12 dengan elektabilitas 0,3%. Meski termasuk kecil, elektabilitas Anas Urbaningrum ini melebihi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dikutip dari situs resmi SMRC, Puan Maharani berada di urutan 15 dengan elektabilitas 0,1%. Sementara Surya Paloh tepat di bawah Anas Urbaningrum dengan elektabilitas 0,2%. Di urutan pertama, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih unggul dengan elektabilitas 16,5%. Meski menurun sebagai buntut penolakannya terhadap Timnas Israel. Lalu disusul oleh Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan perolehan 16,3% dan Anies Baswedan dengan 9,8%. Dalam survei dengan format terbuka ini masih ada 42,2% responden yang tidak menyebutkan pilihannya secara spontan. Survei SMRC ini dilakukan pada 11 hingga 14 April 2023 menggunakan metode random digit dialing terhadap 1.216 responden. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas seperti di bawah ini. Bahkan Anas Urbaningrum akan bebas dari masa tahanannya di Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April yang lalu.
Anas yang juga bekas ketua umum Partai Demokrat ini rencananya bakal berkecimpung kembali ke dunia politik yang telah membesarkan namanya. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hanya menjawab singkat saat ditanya soal kebebasan Anas. Kebebasan Anas yang juga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itu tak ada kaitannya dengan dirinya. Pertama, nggak ada tanggapan. Yang kedua, nggak ada urusan sama saya, ucap Agus menanggapi dengan senyuman usai kegiatan di Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 April 2023. Lebih lanjut, Agus menjawab ketus pertanyaan mengenai kemungkinan Anas kembali ke Partai Demokrat. Kemungkinan Anas kembali ke Demokrat? Tanya saja ke yang bersangkutan deh, jawabnya. Diberitakan sebelumnya, bekas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April 2023. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas, Rika Aprianti mengatakan Anas akan bebas jika memang memenuhi sejumlah persyaratan seperti kesehatan. Kalaupun sudah memenuhi persyaratan, sudah dicek dari pihak lapas juga, maka pengeluaran Anas akan dilaksanakan besok, kata Rika dalam keterangannya pada Senin 10 April 2023. Rika menyebut Anas bebas karena ia mendapatkan program integrasi cuti menjelang bebas. Dengan demikian, Anas tidak lagi menyandang status warga binaan, melainkan klien Badan Pemasyarakatan Bapas dalam rangka program integrasi cuti menjelang bebas, ujar Rika. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan tidak ada urusan dengan kebebasan Anas Urbaningrum pada Selasa 11 April 2023. AHY mengatakan soal Anas bebas jangan ditanyakan kepada dirinya. Pertama, tidak ada tanggapan, dan yang kedua, tidak ada urusan dengan saya, ujar AHY di sela-sela kunjungan ke Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 April 2023 malam. Ketika ditanya tentang peluang Anas kembali aktif ke Partai Demokrat, AHY menyatakan hal tersebut harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Seperti diketahui, Anas merupakan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebelum akhirnya dipenjara karena kasus korupsi. Sengkarut hubungan dengan mantan kader memang kini tengah menggelayuti tubuh partai berlambang bintang Mercy tersebut. Skandal korupsi Anas Urbaningrum dan berbagai korupsi lainnya telah menggerogoti nama Partai Demokrat sehingga terus merosot dalam survei. Polemik lain belakangan, Partai Demokrat juga mulai ditinggalkan kadernya. Di Kota Bogor, Partai Demokrat ditinggalkan oleh Ketua DPC Kota Bogor untuk menyeberang ke partai lain. Menanggapi fenomena itu, AHY mengatakan tidak masalah, tidak apa-apa, tidak banyak kok, yang penting hilang satu masuk 1000, ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa semua partai memiliki aturan main sendiri yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dan kadernya. Dengan demikian, anggota atau kader yang keluar kemungkinan karena seleksi alam saja, pungkasnya. Bahkan diketahui mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku enggan membahas politik terlebih dahulu hingga Lebaran 1444 Hijriah nanti. Ia pun enggan menanggapi tentang kebebasannya yang dianggap dapat menjegal karir politik Agus Harimurti Yudhoyono. Aduh, kurang dengar, santai-santai dulu sampean, ujarnya sambil tersenyum kepada awak media yang bertanya di kediamannya di Kampung Halik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar pada Rabu 12 April 2023. Ia pun juga merespon santai tentang pemikiran sejumlah pihak bahwa
kebebasan Anas mengubah peta politik pemilihan presiden. Anas mengaku masih harus orientasi dulu terhadap kondisi politik setelah lama mendekam di lapas Sukamiskin. Itu urusan peta. Saya harus belajar dulu petanya seperti apa. Kalau peta geografi, saya agak hafal. Kalau peta politik, peta kondisi orientasi dulu, ujarnya seraya tersenyum. Anas juga menjawab terkait janjinya yang akan menggantungkan diri ke Monas apabila terbukti bersalah di kasus Hambalang. Sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, Anas tetap yakin bahwa ia tidak melakukan seperti yang dituduhkannya. Nomor 1, itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Itu keyakinan lahir batin dunia akhirat, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Keyakinan itu karena saya yang tahu, katanya. Ia mengatakan, apabila membaca detail putusan perkara tersebut telah terjawab. Iya, kalau sampean baca detail putusannya sudah terjawab sebetulnya, ujarnya. Anas sendiri di kediaman ibunya untuk membianta doa dan juga sungkem. Ia berharap kegiatan kumpul yang dilakukan dalam rangka menempuh ke depan lebih baik, mantap dan juga kuat. Bukan langkah panjang itu yang penting, tapi langkah yang panjang itu langkah yang bertujuan, bukan langkah yang kosong, bukan langkah yang tidak ada substansi nilainya, ujarnya. Bahkan Anas Urbaningrum akan bebas dari masa tahanannya di lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April yang lalu. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Agus Harimurti Yudhoyono, hanya menjawab singkat saat ditanya soal kebebasan Anas. Pertama, nggak ada tanggapan. Yang kedua, nggak ada urusan sama saya, ucap Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi dengan senyuman usai kegiatannya di Bogor. Lebih lanjut, Agus menjawab ketus pertanyaan mengenai kemungkinan Anas kembali ke Partai Demokrat. Kemungkinan Anas kembali ke Demokrat, tanya saja yang bersangkutan, jawab Agus Harimurti Yudhoyono. Kepala Bagian Humas Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jetpas, Rika Aprianti, mengatakan Anas bebas jika memang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti kesehatan. Kalaupun sudah memenuhi persyaratan, sudah dicek dari pihak lapas juga, maka pengeluaran Anas akan dilakukan pada 11 April 2023.